ya. Izin Prof. Saya Dimas dari pengurus nasional Prof. Wah, Salam kenal Prof. Ya, ya. Ini masih ya. Ya. Mohon izin kita mulai, Pak Dimas, teman-teman semuanya. Silakan Pak Ya, Agung. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam diskusi siang ini, Sobat Planner Indonesia semuanya yang saya hormati. Izinkan saya perkenalkan, saya Agung Pangarso, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Jawa Tengah, untuk memandu acara pada siang hari ini. Acara kita adalah 1 jam bersama Senior Planner, dan ini adalah edisi khusus. Biasanya Senior Planner-nya dari Jakarta, dari Bandung, tapi kali ini kita menghadirkan Senior Planner dari Jawa Tengah, yaitu Profesor Dr. Insinyur Sugiono Sutomo, CESDEA, atau kita biasa memanggil dengan Prof. G. Selamat datang Prof. G. Apa kabar Prof? Selamat siang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Prof. G ini adalah Senior Planner dari Jawa Tengah. Beliau adalah jabatan terakhirnya adalah Guru Besar Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota dan Arsitektur Perkotaan dari Universitas Diponegoro, dan sekarang sudah purna tugas tetapi masih aktif membimbing mahasiswa, aktif memberikan masukan, nasihat dan sebagainya kepada kita semuanya. Dan kami di Jawa Tengah terutama adalah beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat IAP Jawa Tengah. Sebelum acara dimulai, kami akan menyampaikan profil singkat dari Profesor Sugiono Sutomo. Beliau adalah lulusan dari Teknik Arsitektur ITB tahun 74, kemudian mengambil spesialisasi di Urban Development di Perancis, kemudian S2 juga di Perancis, dan doktoralnya beliau juga mengambil di Perancis, kemudian menjadi guru besar pada tahun 2002 di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Riwayat pekerjaan beliau adalah Ketua Program Studi Planologi. Beliau mendirikan jurusan Planologi pertama di Jawa Tengah pada tahun 92. Kemudian 94 mendirikan program Magister Teknik Arsitektur, kemudian 98 mendirikan program Magister Teknik Pembangunan Kota, dan 2002 dan 2016 menjadi guru besar, kemudian 2004-2012 menjadi Ketua Program Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan di Undip, dan sejak tahun 78 aktif di dalam penyusunan rencana-rencana kota di Biro Perencana PT Duta Citra Desain Council. Itu sekilas biodata beliau. Tapi sebelum acara dimulai, kami ingin memberikan kesempatan dulu yang pertama ke pengurus nasional IAP untuk memberikan sambutan pengantar. Dalam hal ini Pak Dimas bisa menyampaikan sambutan. Silakan Pak Dimas. Terima kasih Pak Agung, Ketua IAP Jawa Tengah. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Selamat siang Prof. Ki. Salam hormat Pak dari kami pengurus nasional IAP. Perkenalkan Pak, saya biasa dipanggil Dimas. Pada kepengurusan di periode 2019 sampai 2022 ini, kebetulan diminta Pak Andi, Pak Ketua Umum IAP, Pak Andi Simarmata, untuk membantu beliau di kesekjenan. Di kami juga dari pengurus nasional ini mengaturkan salam juga Pak, ini dari Pak Andi Simarmata, pengurus nasional, Ketua Umum IAP. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir karena kebetulan sedang menjadi moderator juga di konsultasi regional di Kementerian PUPR, begitu. Sehingga beliau meminta saya untuk memberikan pengantar sebetulnya. Pada kesempatan ini, Prof, kami dari pengurus nasional IAP pada dasarnya ingin sekali banyak menggali ya, dan juga menimba ilmu-ilmu dari para senior, begitu Prof. Tidak hanya dari senior-senior di Bandung, di Jakarta, tapi justru
di seluruh daerah di Indonesia. Makanya setelah 7 kali kami menyelenggarakan diskusi 1 jam bersama senior dari Bandung gitu ya. Kali ini dari Jawa Tengah begitu, Prof. Jadi memang harapannya ilmu-ilmu yang kita gali dari para senior dan juga wisdom daripada para senior di seluruh Indonesia bisa kami dapatkan dan juga saling berbagi ini dengan rekan-rekan yang juga sudah hadir di ruangan Zoom pada siang hari ini, Prof. Harapannya memang dengan ilmu-ilmu lalu wisdom dan juga insight dan perspektif dari Prof bisa juga nanti menjadi lesson learn bagi kita para generasi muda yang sedang menjalankan menjalankan karya-karyanya untuk masa sekarang. Mudah-mudahan bisa banyak mengambil ilmu-ilmu dan pelajaran dari Prof dan juga dari para senior yang lain nantinya, harapannya memang seperti itu. Dan tentunya IAP sebagai asosiasi profesi ingin menggrab dan juga mengompilasikan nanti ilmu-ilmu ini sehingga ini akan menjadi satu dokumentasi yang juga bisa kami bagikan kepada para perencana di generasi sekarang agar bisa mengambil apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa berguna untuk kita semua para planners berkarya di generasi sekarang, Prof. Mungkin itu, Prof, yang bisa kami sampaikan. Sebetulnya kenapa IAP dalam hal ini ingin sekali banyak mendengar cerita dari para senior planner termasuk Prof. Gi. Mudah-mudahan siang hari ini kita semua bisa produktif mendengarkan apa saja hal-hal yang menurut Prof penting untuk kita perhatikan di masa sekarang berkaca dari pengalaman Prof selama ini. Mungkin itu Pak Agung yang bisa kami antarkan di awal diskusi kita siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dimas atas pengantarnya. Baik, kita masuk pada sesi sharing. Kami berikan waktu kepada Prof. Gi untuk bisa cerita, bisa sharing, memberikan masukan, memberikan kritik dan sebagainya kepada IAP. Kami persilahkan waktunya, Prof. Monggo bisa menyampaikan juga PowerPoint kalau diperlukan. Kayaknya Mbak Nindi juga siap untuk membantu, Prof. Kami persilahkan, Prof. Monggo. Ya, terima kasih Pak Ketua IPAP Daerah Jawa Tengah, Pak Agung. Saya juga kepada Pak Jakarta, terima kasih atas perhatiannya dan kita mau bicara ya, mungkin saya akan bicara dulu sebentar latar belakang ya, karena yang akan kita berikan nanti kita memakai satu presentasi ya sebentar aja. Saya melihat itu pada pemerintahan Jokowi ya, itu sudah tahap yang kedua ya. Saya tidak bicara soal politik ya, saya bicara pada pengembangan wilayah ya. Jadi tidak Pak Jokowi itu saya rasa dengan tindakan-tindakan ya pengetahuan dia sebatas begitu, dia melihat bahwa infrastruktur sebagai satu penggerak daripada pembangunan wilayah ya. Nah itu infrastruktur sangat strategis sekali ya. Jadi dia terlihat bagaimana etosnya kepada sifat strategis dari infrastruktur tadi. Itu dia dipakai sebagai suatu cara untuk menyatukan NKRI. Jadi ya secara garis besar lah. Jadi yang ya kita melihat ya sejak zaman Orde Baru dan sebagainya, karena gagasan politik yang sentralisasi semuanya itu mengakibatkan Jawa itu begitu konsentrasi. Ya, oleh karena itu jadi Pak Jokowi itu begitu dia sampai pada lalu dia akan
membuat infrastruktur menyebar, ya, menyebar. Dia berpikirnya cuma membangun dari pinggiran, ya, karena untuk kesatuan, ya. Ya, saya secara prinsip saya betul sekali, ya. Walaupun secara biaya akan mahal sekali dan apa namanya ekonomik scale ekonomik itu belum terjadi dan sebagainya. Jadi dari dulu tuh pengembangan selalu dari pusat saja, ya, dengan adanya suatu ya paradigma dengan pusat pengenalan wilayah. Wah, itu kan paradigma top down semuanya itu, ya, dengan pusat-pusat daerah itu semuanya sebenarnya dalam teoritis, ya, dari Mackey sama Douglas bilang itu tuh tetap top down, ya, ya, yang kita yang kita akan sebenarnya ada juga bottom up, tapi sekarang bottom up juga jalan nggak benar, saya harus campur, ya, jadi apa namanya rural urban lah, ya, jadi satu Pak Endro saya kira yang memberikan pertama kali, ya, agropolitan itu sudah ditinggalkan oleh apa namanya UNCRD, ya, saya makan lebih kepada urban rural linkage tadi. Nah, saya sekarang melihat bahwa gerakan prasarana tadi dilakukan secara nasional. Jadi semuanya infrastruktur pada lingkup nasional itu dilakukan, ya. Nah, tapi saya melihat bahwa bagaimana tingkat daerah sekarang, ya, tingkat daerah bagaimana bisa melakukan kesempatan dari adanya infrastruktur pada tingkat regional nasional. Contohnya saja lah, ya, di Jawa itu sudah akan dijadikan sudah jadi, ya, sekarang sudah berjalan dari mana, dari timur ke barat tuh jalan tol begitu besar, ya, tadi skala nasional, level nasional, ya. Ya, justru karena begini, karena sekarang pada zaman revolusi transport, ya, nah, sekarang tuh revolusinya transport termasuk apa namanya revolusi zaman sekarang, ya, di mana sebenarnya dengan namanya revolusi transport tadi tidak ada batas wilayah urban rural. Jadi banyak perkembangan batas sifatnya urban tapi di daerah rural yang dia menjamah pada berbagai region. Jadi pengembangan planning tadi sudah menjurus kepada aspek yang sifatnya mikro tapi layanan regional. Jadi di sini ada tantangan kita, terutama ini terjadi pada Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah. Jadi saya kira ini saya kira kita cepat saja, jadi saya kira terus di apa namanya presentasinya diteruskan saja. Coba. Ini terus bisa terus, ya. Ya, ini bagaimana mengisi pembangunan, ya, dalam mewakilkan prasarana wilayah, ya. Jadi nah, adanya suatu periode di mana kita infrastruktur sudah sebagian jadi, dan itu sifatnya nasional regional, itu harus punya dampak langsung kepada sektor-sektor real. Ya, sektor real itu pasti berhubungan dengan investasi dan berhubungan dengan ekonomi, baik itu ekonomi besar, ya, basis maupun ekonomi mikro, ya. Jadi saya melihat ini bagaimana meletakkan namanya sektor real itu untuk memanfaatkan, ya, prasarana wilayah. Ya. Nah, jadi kita melihatnya seperti di Jawa sudah tidak bisa suatu kabupaten itu tidak di kabupaten justru terjadi suatu fasilitas yang regional. Jadi membuat rumah sakit itu di Ungaran, wah, konsumsinya juga tidak Ungaran saja, jadi semua
Kedung Sepur. Jadi itu yang dikatakan sebagai urban region. Ya. Nah, urban region itu ya memang kalau dilihat dari teorinya, kita melihat bagaimana terjadi perkembangan kota di daerah kita rural sehingga terjadi suatu region. Tapi di dalam konteks yang real dan kondisi Indonesia, kita melihat adanya satu sifat yang mungkin kita lihat dalam gambar ini. Ini ada gambarnya, Pak. Ada gambarnya, Pak. Nah, itu salah. Ini satu lagi, gambar satu lagi, Pak, satu lagi, terus satu lagi, terus. Wah, ini kok nggak ada lagi. Wah, maaf ini kok. Ini gambar penting. Wah. Ya ini ya, nah kita itu ini gambar ini sudah gambar saya lama sekali. Ya, urban region kita itu sifatnya adalah urban rural linkages. Ya, jadi sudah ya ini saya pikir zaman dulu tahun 2000 ya, sekarang sudah kenyataan ya bahwa karena akibat dari prasarana tingkat nasional, tingkat regional, ya, di mana pusat-pusat yang dikatakan sebagai TOD, ya, kalau kita salah kenalan dengan TOD, ya, itu bisa menyebar ke wilayah-wilayah rural tadi, ya, dan sekarang jaringan yang sering ditambahkan oleh Macroglass itu dengan urban rural linkage, ya, itu akan terjadi di sini, ya. Nah, sebenarnya sudah terjadi sebagian ya di Jawa Tengah, sudah terutama pusat-pusat pariwisata sudah terjadi di daerah itu yang membuat hubungan pusat itu regional, jadi dia melayani regional, tidak melayani satu kota saja, ya. Bisa juga rumah sakit, bisa juga kampus, ya. Kampus IPDN yang dulu kampus di Jatinangor itu ya contoh aja dari satu kekuatan rural, kekuatan urban yang di rural yang bisa menggerakkan. Ya, jadi sebenarnya sudah terjadi, ya. Nah, sekarang yang manfaat aja, yang melaksanakan yang baik, perencanaan yang baik itu terjadi di Jakarta, ya. Saya melihat misalnya di Jakarta itu sudah perencanaan itu tidak dilakukan oleh public planning saja. Nah, sudah masuk kepada urban design, ya. Jadi kawasan-kawasan untuk mengendalikan pembangunan sampai kepada investor sudah dekat kepada planningnya. Jadi saya kira itu perlu saya tekankan bahwa ini ya urban region ini menjadikan satu hal yang perlu dikatakan bahwa ya PR kerjasama dengan hierarki, itulah, ya. Nah, jadi fungsi regionnya itu begitu luas dan kekuatan regional infrastruktur tadi itu berpikirnya padar, ya. Bagaimana planner bisa berpikir skala sana, semoga semua kutub-kutub yang kecil ikut semuanya, itu berpikir saja. Tapi secara physically, wah itu sudah masuk kepada urban design, jadi, ya. Jadi itu kalau contoh saja lah kita membangun satu pusat dari pariwisata, resort, ya.
resort. Nah, apakah di pekedungan, apakah resort itu adalah sebenarnya itu adalah pemukiman juga yang berkembang di situ ya. Nah, jadi dari fungsi ekonomiknya itu berkembang pariwisata, tapi tenaga kerjanya yang mendekat ke sana membutuhkan rumah-rumah. Ya, membutuhkan rumah-rumah, jadi terjadilah apa namanya klase-klase rumah. Harusnya berupa klase-klase yang terencana yang bagus. Tidak seperti Bandungan. Bandungan lu jadi ungatak semuanya tuh. Kalau ada siapa ekonomi pertama kali ekonomi investasi, apakah itu industri, apakah itu pariwisata, apakah itu pusat pendidikan, lalu terjadi urbanisasi tadi, ya orang mencari pekerjaan, jadi tinggal di situ. Ya, yang namanya urbanisasi penduduk tadi itu mengenerate aktivitas yang luar biasa. 3133 yang luas tadi itu seperti kota. Nah, jadi kita ya kayaknya ya dari pemerintah tuh berpikirnya ya saya tekan masih salah ya. Ngomongnya itu Batang untuk menjadi industri. Wah, menjadi industri. Loh, industri itu yang nangani bukan tin, yang nangani ada orang. Nah, orang itu mau menciptakan urbanisasi. Nah, menciptakan perumahan. Jadi kalau kita bikin industri di Batang, loh sekarang perumahannya di mana? Nah, kita kasih itu. Jadi itu adalah pekerjaan planet itu ya, itu pekerjaan kita tuh yang bisa menjabarkan apa namanya sistem planning seperti ini ya. Nah, kita yang bisa memberikan ya. Nah, sehingga tidak terjadi perkembangan urbanisasi di Batang nanti biasanya besok ngacak karuan. Nah, bagaimana? Nah, itu masih itu urusan planning. Kedua kita tuh adalah dalam paradigma sustainable development. Nah, itu perkembangan kotanya itu dekat dengan pertanian, hati-hati. Jadi dia itu langsung bersinggungan dengan petaninya. Apakah petaninya kehilangan pekerjaan jadi sektor informal? Ya kasihan. Nah, makanya saya ini kan ada namanya urban. Nah, urban di sini adalah suatu perkembangan kota didasarkan karena potensi pertanian sendiri. Ya, kalau urban di sini ya urbanisasi, sini ada urban, di sini ada pertanian ya. Jadi ini ada hutannya, ya pertaniannya, ini ada ya harus di planning secara matang. Saya bilang, oh, industri di Batam, industri Batang tuh industri pabrik baterai, wah ributnya pada itu ya. Wah, nanti terjadi seperti Pulau Batam. Saya ingat ya, saya melihat master plan Pulau Batam ngawur. Master plan Pulau Batam memikirkan hanya industri aja. Salah itu. Yang terjadi adalah kota Batam. Bahwa industri sebagai basis ekonomi yang terjadilah urbanisasi, adanya ada kota dengan segala macam fasilitasnya. Orang bawa keluarga kan kebutuhan macam-macam ya, sekolah ya, rumah sakit ya taman anak-anak, tidak aja industri saja. Wah, terjadi rumah liar di Batam. Wah, saya pernah meninjau dengan Pak Sembadu, Menteri Perumahan dulu. Rumah liar. Karena nggak pernah berpikir kepada apa namanya settlement ya, human settlement tadi. Jadi jangan berpikir pada sektornya aja industri gitu. Melihat kepada human settlement. Human settlement itu semua sektor masuk di situ. Jadi human tadi kegiatannya ya rumah untuk tempat tinggal,
ya bekerja, ya untuk dia bekerja ekonomi. Nah, kesalahan loh. Bikin apa ekonomi apa khusus apa KIK, iya ngomongnya hanya sektornya saja begitu. Nah, buat apa kita ngomong supaya jangan terjadi ekosektoral kita tidak tahu ya. Nah, yang begini itu ada ilmu dari kita, ini planning kita. Nah, saya minta ya, ilmu planning itu tidak hanya membuat tata ruang itu tahunya kan tata ruang saja. Ilmu planning itu sekarang berpikir semua kaitan sektor-sektor ekonomi maupun non ekonomi dalam jaringan spasial. Nah, itu menjadi suatu apa namanya pemikiran dasar semuanya. Terjadi satu apa namanya region urban rural region kayak gini misalnya. Terjadi. Nah, dibuat satu tiap cluster ada sub cluster, ada pusatnya di sana. Nah, sehingga multisektoral yang banyak itu ada industrinya, ada perumahannya, ada pusat kajian itu diintegrasikan dalam tata ruang. Nah, tata ruang ekonomi jadi itu development wilayah jadi tidak mikir pada land use saja gitu ya. Itu pekerjaan kita yang sangat sangat hulu ya, sangat ya kita jangan sekarang kita hanya tata guna tanah lain saja ya. Nah, satu ya, jadi pada fase-fase yang berkembang di daerah region itu ya, itu berpikirnya kita kepada ekonomi regional. Nggak bisa arsitek saja nggak bisa ya. Dari pikiran bagaimana rural activity di sana. Wah, bagaimana dikembangkan apa ya Pak? Sumber daya manusianya gimana? Sosiologi gimana? Ya, bagaimana ada desa wisata? Gimana? Satu wisata yang dikembangkan oleh orang desa, bukan investor yang dari luar masuk. Nah, gitu. Kita bikin desa wisata ya masuk. Wah, nanti orang-orang dari kapitalis dari Solo, dari Jogja, apa ya? Bagaimana pemberdayaan? Nah, pemberdayaan pada apa namanya rural population. Nah, itu pikiran-pikiran kita, itu ahli-ahli kita di risetnya kita lihat ya di sekolahnya kayak gitu ya, planning kayak gitu. Apa? Nah, sekarang ya pada masa infrastruktur sudah jadi, yang dibutuhkan sampai pada investasi fisik. Nah, berarti investor itu harus sudah masuk. Nah, tadi kita bikin planning urban design sama asatur jangan diputus dong, begitu, dengan sendiri-sendiri begitu. Nah, nanti begitu membuat satu kompleks, satu pusat kota, pusat apa namanya, pusat pertanian apa, kan sampai pada arsitektur, pada investasi, pada itu yang masalah urban design, guideline sampai itu ya. Nah, masuk pada gambarnya sudah sampai pada. Nah, yang sudah terjadi ini kerjanya banyak itu dari para konsen PDW di banyak di Jakarta ya. Nah, tapi ya, nah saya katakan, saya betul anak saya kerja di sana ya. Sekarang perusahaannya itu dapat pekerjaan di mana tuh, loh, di Gorontalo, di mana? Wah, hati-hati. Dan mereka apa daerah yang rural tapi sudah masuk pada konteks urban design yang canggih pemikirannya. Nah, jadi makanya saya lihat satu lagi, ada diagram itu, diagram. Ada diagram tadi mana Pak? Nah, ini yang
ini jangan dipisahkan antara kuning sama hijau ini. Ini bisa menjadi satu tuh, ya. Di sini sudah investor sudah tahu siapa yang mau memberikan tanah segala macam. Di sini juga belum tahu investornya. Nah, tapi planning di sini diperlukan juga, gitu ya. Planning di sini ya. Jadi, oh, jadi sampai ke tingkat urban design itu planningnya juga diketahui semuanya. Tapi sudah jelas, sudah pasti. Jalannya sampai pada jalan lokal sudah itu sudah semua. Tapi bentuknya planning. Nah, jadi antara yang kuning sama hijau ini jangan bisa dong. Ini kan menerus berputar, melingkar, berputar terus gitu ya. Nah ini saya minta siapa yang ngomong ke sini? Dia di apa namanya di pendidikan kita bisa ngomong ya, tapi nggak ada kenyataan. Yang kenyataan ialah IAP itu ya. Nah, ada IAP ngomong gitu, ada kan hierarki ya, sudah ada sekarang ikatan rantang kota. Nah, mereka banyak kan bekerja di Jakarta ya memang sudah banyak kerjakan jajan, tapi konsultannya sudah besar-besar. Nah, tokohnya Pak Daneswara lah gitu ya itu banyak. Masa kita nggak tahu lah di Jawa Tengah segala macam sudah harus muncul jadi satu ini. Nah ini saya kira cukup sekian ya, waktunya sudah habis nanti ya. Ya. Nah, ini saya sudah tadi dibaca sampai terakhir adalah terakhir kepada masalah pendidikan per profesi. Pak Jokowi itu sudah manti-manti pendidikan profesi itu mau diunggulkan. Di Undip sendiri sudah ada apa namanya fakultas vokasi. Wah, dapat biaya besar sekali ya. Gedungnya baru segala macam ya. Nah, tapi isinya masih apa ya sampai ini Mbak, kalau di Perancis luar negeri sekolah profesional itu kayak saya pernah lakukan di sana itu di bawah kementerian yang bersangkutan. Oh, bukan di bawah Menteri Pendidikan. Di pendidikan kan cuma satu sektor, walau profesi itu sektornya banyak sekali. Jadi kita di bawah ya Menteri PU sama Menteri Tata Ruang, Bappenas begitu. Nah, nanti bekerjasama dengan universitas. Nah, begitulah. Saya juga gitu di sana sekolah itu sekolahnya paling bagus, uangnya banyak soalnya dari departemen PU-nya Perancis, uangnya banyak, labnya lengkap, komplit semuanya. Ya sumber daya manusia misalnya dosanya cuma dan prakteknya banyak. Lalu dosen teorinya ngambil dari universitas itu ya. Nah, jadi gabungan. Di sana juga titelnya juga beda ya. Ya namanya ada civil engineer. Civil engineer di Perancis itu menakutkan semuanya itu. Itu menakutkan, kalah dokter ya. Dia adalah orang yang menguasai di bidang proyek-proyek malah melintang gitu ya. Dan apa namanya semuanya memang koordinir itu adalah lembaga-lembaga asosiasi seperti IAP itu berhubungan dengan kementerian itu langsung diberikan. Namanya saya ada namanya Sesdikram. Sesdikram adalah lembaga pendidikan profesi, pendidikan tapi profesi ya, bukan ikatan profesi saja. Ini lembaga pendidikan profesi itu yang mengendalikan semua apa namanya proyek-proyek dan kementerian-kementerian dan sektor swasta. Wah, jadi bagaimana? Jadi jangan terus apa sektor swasta nggak mikir sendiri ya. Makanya saya hubungkan supaya kita segera adakan kolaborasi antara IAP dan IALAKI dan
Kementerian PU, Bappenas ya, itu kan pendidikan mengesahkan bagaimana wujud dari pendidikan itulah. Ya, sekarang pendidikan ada yang di universitas, ada di tapi konsepnya itu sama gitu. Tadi yang siapa yang bisa merintis ini kalau bukan kita ya. Saya kira begitu saja. Saya kira cukup sekian ya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Baik. Terima kasih Prof. Ki atas sharingnya tadi, menarik. Beliau menyampaikan memulai dari pengembangan infrastruktur di Indonesia yang berimplikasi pada perubahan ruang pada wilayah-wilayah di Indonesia. Jadi tantangannya besar bagi daerah-daerah yang infrastrukturnya berkembang, maka secara ekonomi juga potensial untuk berkembang. Dan implikasi ruangnya memunculkan, tadi beliau menyampaikan keterkaitan desa kota yang meningkat, tumbuhnya urban region yang tadi semakin besar, jadi pasarnya tidak lagi pasar lokal, tetapi menjadi pasar regional, sehingga fasilitas umum, kegiatan ekonomi, dan sebagainya, harapannya bisa menangkap pasar regional yang cukup besar. Itu. Kemudian yang kedua, tadi beliau menyampaikan keterkaitan antar sektor, jadi tidak ansih pada satu sektor saja, tapi sektor akan berkait dengan sektor yang lain, tadi industri, pertanian, pariwisata, permukiman, perumahan, dan sebagainya. Itu juga harus diantisipasi dalam pengaturan ruangnya. Kemudian tadi yang lain, terakhir beliau menyampaikan tentang tantangan pendidikan profesi yang melibatkan kementerian sektoral, dalam hal ini adalah PUPR, kemudian ATR, Bappenas untuk mendukung pendidikan profesi perencanaan wilayah dan kota. Kemudian juga asosiasi tadi beliau menyampaikan IAP dan IARKI, Ikatan Ahli Rancang Kota, ini cukup dekat sehingga perlu berkolaborasi dalam banyak hal. Ibu Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan Prof. Ki, sekarang kami buka ya diskusi, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, monggo kami persilahkan bisa melalui ruang chat atau bisa raise hand dan menyampaikan langsung. Kami persilahkan. Mungkin juga hadir di sini murid-murid beliau ya, karena banyak sekali nih yang menjadi mahasiswanya Prof. Ki dulu di Undip, atau mungkin juga kawan-kawan beliau. Kami silakan Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin punya pendapat juga tentang apa yang tadi sudah disampaikan Prof. Ki, mungkin bisa didiskusikan lagi. Kami persilahkan. Ya. Monggo, sambil menunggu mungkin. Ya, saya minta Silakan Prof. Ki. Komentarnya dari pusat lah ya, kita kan ini dari PNIAP, monggo silakan komentar Pak Dimas dan kawan-kawan. Kita dapat kontribusi. Iya, Prof. Kedengeran suaranya ya Pak Agung, suara saya Pak? Oke Pak Dimas, oke, bisa. Suara jelas kah? Jelas Pak Dimas, silakan. Jelas sekali, silakan. Baik, terima kasih Prof atas insight-nya, mencerahkan bagi kami yang fenomena perkotaannya mungkin sekarang tantangannya lebih besar untuk generasi saat ini, Prof. Kalau kita lihat fenomena perkembangan urban saat ini, Prof, kita ini seperti urban koridor itu tidak berhenti-berhenti, Prof. Dari kota inti terus sampai ketemu kota lagi, sampai ketemu kota berikutnya, dan bahkan sampai ke daerah hulu begitu. Saya rasa fenomena ini bisa ditemui hampir di seluruh kota-kota kita, Prof, baik di Jabodetabek, bagaimana urban koridor itu sampai puncak, bahkan terus sampai ke Jawa Barat bagian timur. Begitu juga mungkin fenomena di Surabaya dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya. Nah, sehingga kemudian dampaknya seperti kita tahu, Prof, daya dukung lingkungan semakin menurun. Ada inefisiensi infrastruktur juga karena
secara horizontal itu harus disiapkan semuanya. Kemudian juga ya kemacetan tentunya sampai ke urusan harga lahan, sehingga kita tidak pernah bisa punya rumah di pusat kota karena memang harganya luar biasa tinggi. Sehingga sekarang urban area itu kalau di Jabodetabek sudah sampai ke Maja sana. Jadi pada akhirnya perjalanan harian kita 2 jam itu terasa wajar gitu, karena ya sudah biasa tiap hari 2 jam. Padahal idealnya kan kota itu harusnya 15 menit atau 20 menit itu kita sudah selesai melakukan perjalanan harian kita. Menurut Prof. G ini, sebetulnya bagaimana Prof. Strategi retrofitting urban sprawl ini gitu. Kalau tidak salah sekarang diskursus di dunia internasional juga sudah mulai membahas soal bagaimana meretrofit urban sprawl yang di fenomena kota-kota kita saat ini. Mungkin itu, Pak Agung. Terima kasih, Pak Dimas. Begitu, Prof. Pertanyaan dari Pak Dimas tadi, fenomenanya perkembangan urbanisasi yang sangat pesat, bahkan over urbanization ya, Prof. Fenomena seperti itu, dan kita harus mengambil langkah apa yang harus dilakukan supaya efisiensi kota bisa terjadi, Prof. Silakan, Prof. Ya, sebenarnya perkembangan linear urbanisasi itu sudah lama ya dilakukan orang juga, Pak. Bahkan ya kalau menurut saya melihat contoh-contoh di luar negeri, kota tadi akhirnya berkembang seperti gurita begitu. Jadi memang sepanjang jalan seperti itu memang terjadi satu perubahan lahan yang begitu besar. Ya, Mbak saya lihat tadi, saya lihat di gambar saya. Nah, jadi seperti ini ya. Yang kita jaga harusnya bagaimana membuat TOD tadi ya, sehingga puncak tadi terjadi pada pusat-pusat semuanya, dan semuanya adalah di koridor ini ya. Ini paling tinggi, rendah lagi, paling tinggi, daerah sini tidak boleh terjadi pembangunan. Nah, begitu. Dari pertanian, daerah hutan. Jadi memang yang terjadi seperti gurita, tapi di belakangnya adalah daerah pertanian. Nah, seperti di Shenzhen, kotanya linear, ya. Shenzhen kotanya linear. Itu perkembangan di linear itu begitu intens sekali, dari pencakapan itu di sepanjang jalan. Tapi di belakang itu semuanya daerah pedesaan. Nah, begitu. Jadi yang hijau itu ya, lalu yang kuning itu kuning pertanian, itu kehutanan tetap dijaga. Nah, jadi jangan infrastruktur ini menentukan sekali. Hati-hati kalau membuat jalan yang melintas begini, ya hati-hati ya. Itu tidak boleh. Jadi jalan-jalan kolektor tuh hati-hati. Tidak asal bekas jalan kampung dibesarin aja, nanti jadi rumah. Ya seperti di Semarang saja lah. Semarang itu saya juga nggak setuju tuh diadakan ring road. Ring road itu di sebelah kanan itu mau nanti habis nanti itu semuanya di daerah mana Gunung Pati itu habis. Padahal daerah itu daerah yang hijau yang tinggal satu-satunya. Nah, kan tidak mesti ring road begitu, kan sudah ada tol yang berjalan sudah banyak. Nah, itu semacam itu pengembangan infrastruktur harus betul-betul didiskusikan lah. Jadi sifatnya regional. Jadi bagaimana kota satu berhubungan kota lain tuh, wah itu menciptakan satu urban sprawl yang banyak. Nah, jadi adanya proyek-proyek Pak Jokowi itu bukan sekarang sudah pada fase
mengisi yaitu industri di Papua, di mana, di Kalimantan. Nah, saya minta supaya itu diadakan diskusi di IAP, ya. Nah, supaya ngomong jangan industrinya saja, industri itu pasti, tapi urbanisasinya bagaimana yang terjadinya? Urbanisasi yang menciptakan sprawl di mana-mana tadi. Ya. Jadi secara sektoral lalu bagaimana kita mau mendiskusikan, lalu secara tata ruang itu pertanahan. Sekarang pertanahan di dalam ATR sudah jadi satu, sudah bagus. Itu bisa mengendalikan pada tata ruang, pada Indonesia. Ketiga, pembangunannya ya dengan guideline tadi ya itu sudah harus dilaksanakan juga. Jadi dalam masa pandemi yang orang nggak bisa pergi, sekarang lebih baik kita model seminar saja. Sekarang ngomong-ngomong bagaimana membuat pendidikan profesi yang baik, diundang semua sektor yang dibutuhkan. Bagaimana mengatasi suatu urban region begini, bagaimana ya? Kita ngundang lebih berapa lagi? Apakah ngomong di Jawa Tengah, contohnya Jakarta, Jawa Tengah belum begitu ya dibandingkan dengan Jabodetabek, ngeri sekali Jabodetabek. Jadi segera kita tuh mengadakan diskusi ya diskusi ya jelas IAP ya. Ini pekerjaan IAP bukan pekerjaan di tempat saya di jurnal. Seminar yang diadakan di sekolah-sekolah kan seminar jurnal, mendapatkan jurnal yang paling top itulah untuk naik pangkat, naik itu bukan beda itu akademis tuh. Segera yang dari profesional itu Pak Agung ya bisa itu mengadakan seminar Bapeda motornya PU motor PU lalu swasta dikerahkan, nanti ketemu siapa yang akan membuat pariwisata, siapa yang akan bikin desa wisata, siapa yang akan bikin kampus mana ya. Tadi ekonomi urban rural itu harus dipahami betul. Karena semuanya lokasi di daerah urban sudah mahal. Di kota sudah mahal. Orang sekarang lari keluar kota mudah karena infrastruktur regional sudah jadi. Pada jalan tol, bikin kampus bisa aja di Batang, di mana. Jadi hati-hati ya. Karena itu pengetahuan planning mengenai regional urban region tadi betul-betul dihayati ya. Jadi saya kira adik-adik tadi jangan cuma dibawa tahunnya Pak tata ruang semua RDTR sudah itu proyeknya sedikit ya. Nah, kasihan saya melihat setengah mati. Jangan di luar tuh banyak. Nah, sekarang aktivitas investor tuh di Jakarta yang sudah berlangsung banyak sekali. Itu bagaimana kita membuat suatu seminar di Semarang untuk bisa dibawa ke Semarang, bawa ke Jawa Tengah. Ya, sekarang di Jawa Tengah contohnya gini, itu ada Jokowi datang ke Batam, Batang kota kecil itu aja di Indonesia. Segera kita bikin seminar itu loh. Boleh aja kita kumpul-kumpul untuk bicara, ya nggak bikin KLB. Bikin kumpul bicara mengenai urban region yang terjadi karena industri di daerah Batang sampai Kendal. Saya udah mikir, ini cepat sekali ya nanti kalau Batang sama Kendal perkembang. Wah, saya mikir transportnya gimana segala macam. Wah, jauh.
Tapi kalau mikir sendiri kan, saya kira adik-adik itu daripada nganggur di rumah ikut bicara-bicara ini bisa. Rumahnya kan tahu pedesaan gimana, atau itu sektor tidak teori ya, ngomong teori tidak, ngomong kenyataan. Ngomong kenyataan, ngomong pakai logika, ngomong pakai inovasi. Nah, itu ya. Jangan takut, jangan takut ngomong kayak gitu. Dikira ngomong tuh pakai teori yang mulu, enggak. Lihat kenyataannya ya. Ya, saya begitu Pak Agung, saya minta supaya segera IAP itu berdiri cepat menghadapi tolnya sudah jadi dari Jawa Timur sampai Jawa Barat sudah jadi. Enggak, itu segera adakan satu diskusi pengembangan investasi dibangun karena satu pengembangan perasaan regional ini. Ya, nanti judulnya itu nanti yang diskusinya kepada planning. Ya. Walaupun judulnya itu investasi, tapi nanti bisa namanya planning. Ya, nanti yang diundang juga orang investor, investor sama plannernya itu bareng sama pemerintahnya. Pemerintahnya jadi pemerintah daerah. Kabupaten itu punya apa kabupaten? Nah, ya. Kabupaten itu kasarnya punya apa? Nah, sumber dayanya kan kurang. Makanya saya katakan di dalam tulisan ini, karena nanti tidak perlu misalnya pada kabupaten untuk mengadakan satu sumber daya mahal tuh. Nanti kalau pekerjaan itu diadakan satu kolaborasi dengan ad hoc saja, pinjam. Jadi ini sudah peranan pemerintah daerah kabupaten yang berbahaya. Itu berbahaya. Nah, kalau lihat Batang kayak tadi, yang saya khawatir itu aja. Pemerintah kabupaten itu. Nah, apakah dia mampu berpikir tuh? Nah, ya semua dari Jakarta emang, tapi yang terjadi urbanisasi di lokal aspek banyak sekali. Soal tanah, lokal aspek, soal UKM lagi berkembang. Jokowi tidak benar, udah infrastruktur, lalu UKM dengan undang-undang Omnibus Law, ini sudah satu paket akan terjadi satu pengembangan wilayah dan yang berpengaruh langsung ke daerah. Nah, siapa yang ke daerah? Yang ke daerahnya bisa IAP, bisa. Makanya karena pekerjaannya banyak Pak Agung selain daerah. Ya. Saya kira ini sebentuk jangan takut, tanya aja nggak berani, jangan takut apa yang selek bilangkan, yang nggak tahu bilangkan, yang tahu gimana ya. Saya kalau begini gini, kalau nggak namanya Jakarta nggak banyak, ini salahnya yang ikutin berapa soalnya. Ya ini supaya bisa IAP Jawa Tengah itu langsung bikin aja. Ini seminar dengan cara semacam itu kan murah ya, ya. Ya, mau saya itu masih bisa ngomong, umur saya 74 ya. Iya. Terima kasih. Nanti nggak seimbang antara di pendidikan terlalu maju, di sini di profesional tangga tata ruang saja, bikin RDTR saja. Oh sia nanti ilmunya di sekolah nggak kayak gitu, bermacam-macam ya. Nah, ini supaya development planning itu tahu, jadi cuma tidak cuma spasial physical planning saja. Nah, itu nanti kita bisa ngomong sama investor, ngomong sama orang ekonom, ngomong sama orang regional ekonomi itu untuk memecahkan masalah investasi di tingkat regional ya, pada skala konsumennya itu adalah region gitu ya. Terus karena apa?
Karena sudah revolusi transport, jalannya sudah di mana-mana, jangkau, mobilnya segala macam mobil juga bisa dibeli. Itu revolusi transport. Belum untuk keputusannya pakai HP telepon aja. Nah, banyak sekali ada di mau bikin desa wisata, mau bikin kampus, perumahan misalnya di resort seperti Bandungan itu. Tapi supaya jangan rusak seperti Bandungan, ayo. Mungkin daerah mana yang akan dikembangkan. Nah, itu memanfaatkan. Nah ini Pak, ini saya bertanya ya, saya minta ya. Saya tadi lihat ya di YouTube pekerjaan tol dari Bawen ke Jogja itu sudah berlangsung, Pak. Itu jalannya masuk terowongan bawah tanah. Ada yang nembus terowongan. Bayangin, kita belum tahu. Saya kaget. Nah, sekarang jalan Bawen sampai Jogja itu dikembangkan, wah, itu pariwisata bisa bergerak itu. Borobudur gimana bergerak, semua bergerak. Nah ini IAP, kembali lagi IAP. Jangan tahu-tahu dari Jakarta mau begini, payah itu. IAP bisa manggil, mau pembicara dari Jakarta ya bisa. IAP Pak, IAP itu. Tanggung jawab Bapak Agung yang dari ketuanya. Nah, Pak Jokowi sudah membuka dengan prasarana yang begitu hebat begitu ya. Langsung ya. Nah, sekarang ada pandemi, ada kesempatan untuk ngomong online. Nah, udah ngomong sekenyangnya. Bisa insya Allah kalau vaksinnya sudah berhasil ya, kita bisa melaksanakan. Nah, saya kira begitu Pak. Baik, terima kasih Prof. Gi. Tadi Prof. Gi memberi catatan tentang peran IAP yang lebih banyak dalam kolaboratif planning. Jadi yang saya terima kasih Prof. Oke. Atas masukannya, terima kasih. Jadi memang betul yang disampaikan Prof. Gi. Kita harus mengkolaborasikan banyak aktor dalam pembangunan. Jadi tadi sekarang Batam ya. Seminar kan Pak, Batam Kendal bahaya itu Batam Kendal. Iya. Sekarang IAP. Oh, Bapak bisa, Bapak juga sebagai pejabat Pemda segala macam mau panggil orang-orang dari Jakarta juga. Pabrik mobilnya dipanggil sekalian. Bisa. Bahasa Inggris gak apa pakai terjemahan. Jangan takut. Jangan sekali-kali bahasa Inggris jadikan suatu momok, suatu yang itu ngomong sini pakai terjemahan. Satu orang bisa kita yang masih ngomongnya bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris? Mereka sudah ngomong bahasa Indonesia. Kita nggak suka ya. Mengandalkan bahasa Inggris apa itu? Di Prancis senang ngomongnya bahasa Prancis. Sini maunya orang Prancis belajar bahasa Indonesia. Gitu. Pokoknya jangan takutlah masalah yang gitu-gitu jangan takutlah. Mau ngambil pembicara dari mana? Pembicara langsung aja. Kemarin sampai bicara dengan di Turki itu ngambil bicara dari mana? Dari Berkeley. Itu ya enggak saja. Mau nggak pernah bayarin, nggak ada tiketnya kapal terbang. Murah banget, hanya kasih uang di kita aja. Iya tuh, Pak Profesor Robert dari yang bicara dari Berkeley. Ya kayak terjemahan bahasa Turki, terjemahan aja. Ya, itu Pak Agung ya. Insya Allah ya. Ngomong saya masih hidup saya. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sharingnya, masukannya, pengalamannya, pembelajarannya. Kami saya kira kita semua bisa mengambil manfaat tadi yang sudah disampaikan Prof Giono.
tidak terasa Bapak Ibu semuanya kita sudah hampir 1 jam berdiskusi bersama Prof. Giono. Ada beberapa catatan yang menarik tadi. Beliau memulai dari infrastruktur sebagai pengungkit pengembangan wilayah, kemudian tantangan yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia, yaitu urban region, kota yang akan semakin membesar, urban sprawl dan sebagainya, fenomena yang akan muncul, dan ke depan kita harus mengadres itu semuanya supaya tidak berdampak yang negatif terhadap lingkungan maupun sosial. Tadi Pak Dimas juga menyampaikan beberapa permasalahan terkait urban corridor dan sebagainya. Kemudian yang kedua tadi Prof. Gi menyampaikan tentang pendidikan profesi, kemudian menyampaikan juga tentang tantangan perencana untuk bisa berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menuju pembangunan yang nanti bermanfaat untuk semuanya. Saya kira menarik, terima kasih sekali Prof. Gi atas waktunya dan sharingnya, dan sebelum ditutup kami berikan kesempatan lagi Mas Dimas untuk memberikan catatan, terutama dari sisi IAP Pengurus Nasional, mungkin apa yang bisa kita follow up dari yang apa yang disampaikan oleh Prof. Gi. Silakan Pak Dimas. Terima kasih Pak Agung, terima kasih banyak Prof sekali lagi. Memang kemudian di sini peran dari asosiasi profesi cukup sentral Pak, terutama dalam menyebarluaskan knowledge gitu Pak, baik pada anggota-anggota IAP yang berkiprah di pemerintahan, juga pada anggota-anggota yang berkiprah sebagai professional advisor, dan tentunya juga di NGO dan juga para peneliti dan akademisi di kampus-kampus. Memang di IAP ini Prof, kami ada program advokasi Prof dan inovasi yang tugas-tugasnya adalah mengkaji Prof. Jadi semacam unit kajian yang kemudian nanti akan menghasilkan output-output berupa bahan-bahan advokasi, terutama untuk pemerintah sebagai mitra strategis dari IAP. Dalam hal ini tentunya IAP provinsi juga akan menjadi ujung tombak advokasi di setiap provinsi, di provinsinya masing-masing, berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota sebagai mitra strategis dari provinsi. Juga kami di IAP itu Prof, ada program yang namanya Continuous Professional Development atau CPD, yang nantinya akan dalam bentuk diskusi-diskusi, talk show, dan juga training, pelatihan di para anggota, yang akan jadi dasar pemberian sertifikat atau sertifikasi perencana, sehingga harapannya memang para perencana yang tersertifikasi itu memang sudah melalui tahapan-tahapan pendidikan dan pelatihan. Nah tentunya fenomena dan isu-isu tadi yang disampaikan oleh Prof akan menjadi concern juga bagi kami, bagaimana agar para perencana ini lebih melek lagi dengan isu-isu kewilayahan tadi yang Prof sampaikan. Mungkin itu Prof, sekali lagi terima kasih dari kami Pengurus Nasional IAP dan juga dari IAP Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan rekan-rekan juga di sini banyak sekali akan mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan Prof selama 1 jam tadi. Semoga bisa menjadi amunisi bagi rekan-rekan semua berkiprah di tempatnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu Pak Agung. Terima kasih sekali lagi dari Pengurus Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agung. Terima kasih Pak Dimas. Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu juga sudah 1 jam lebih, mohon izin untuk mengakhiri diskusi kita siang ini. Menarik dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kami sampaikan terima kasih terutama kepada Profesor Sugiono Sutomo atas waktunya dan berbagi pengalamannya. Kami sampaikan terima kasih untuk semuanya. Demikian, mohon izin ditutup. Salam. Silakan Prof, ada yang ingin disampaikan lagi? Monggo. Foto. Iya, foto bersama. Oke, baik. Mohon bisa mengaktifkan kameranya Bapak Ibu semua supaya bisa terdokumentasi kegiatan sore ini. Terima kasih. Baik. Ada Pak Joko, Mas Joko. Terima kasih Mas Joko.
Oke. Satu lagi di screen kedua, silakan. Mohon dibuka kameranya on screen. Baik. Ya. Satu lagi, masih ada satu. Ada 3 screen kita hari ini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, Terima Prof. kasih Prof. Ki. Sehat Prof. Ki. Terima kasih Pak Agung. Mohon izin Terima kasih, Pak saya Agung. nanti Bapak Ibu semuanya. Sun. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat Pak Agung. Iya, Pak. Ya.